interesting? Oh, yeah. If I win, I go back to your place. I get to have my way with you. Oh my God! Congratulations! I think I might have feelings for someone I've never met. Don't be scared. I'm a friend of your sister. She fell asleep and I... Stay on the couch. Oh, I just wanted to make sure she was okay. Yeah. Hey semuanya sahabat setia channel ini YouTube Crush Movie. Duh, musim hujan gini paling enak emang rebahan di kamar sambil nonton review-review film dari kita ya guys. Film yang bakal kita bawain berjudul Love Again. Film ini tayang perdana pada 2023 dan mendapatkan rating 5,9 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang dua orang yang baru saja kehilangan orang terkasihnya. Mia Rai berduka karena kematian kekasihnya akibat tertabrak mobil tepat di depan matanya. Sementara itu, Rob harus menderita dan patah hati usai dicampakkan calon istrinya seminggu sebelum pernikahan. Rob menjalani hari-harinya tanpa semangat, meratapi nasib dengan menolak untuk berkencan dalam waktu dekat. Penasaran kan? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Nih, yuk kita langsung ke filmnya. Tapi jangan lupa untuk bantu subscribe channel YouTube ini Crush Movie supaya kita semakin semangat nih ngontennya. Dan pastinya juga like, komen, dan share juga guys. Oke, ini dia filmnya. Dan inilah film Love Again. Film ini diawali dari seorang wanita cantik bernama Mira yang sedang mengerjakan pekerjaannya di sebuah kafe. Dia ditelepon oleh pacarnya yang sangat dia sayangi. Tak lama kemudian pacarnya bernama John datang. Mereka sangat saling mencintai guys. Tak lama kemudian John pergi untuk bekerja. Tapi baru aja keluar dari kafe, tiba-tiba gubrak, kecelakaan terjadi. John tertabrak mobil dan membuat Mira terkejut melihat kejadian itu. 2 tahun kemudian Mira masih belum bisa move on dari kejadian itu dan kehidupannya yang kini menjadi gelap. Mira ditelepon oleh adiknya kalau dia harus menemuinya. Mira pun tiba di tempat Susie dan Susie sangat bahagia melihat kakaknya lagi selama 2 tahun yang hanya mengurung diri. Mira pergi ke sana masih memakai mobil John. Okay. I'm really happy you're doing this. Terdapat seorang pria bernama Rob yang kesiangan nih dan tidak mendengarkan alarm. Di siang itu Rob juga sedih melihat postingan mantannya yang sudah punya cowok baru. Di kantornya Rob diwawancarai oleh atasannya karena karya Rob yang makin kesini malah makin tidak menarik. Rob akhirnya diberi tugas untuk meneliti penyanyi bernama Celine Dion. Well, your work has worked hard. Mira dan Susie bersantai di sebuah kafe. Mereka mengobrol santai dengan pemilik kafe itu juga. Di tempat kerjanya Rob dia mulai mendengarkan lagu-lagu Celine Dion untuk dia teliti. Dia memiliki 2 rekan kerja yang selalu mendukungnya. Bahkan teman cowoknya menyuruh Rob untuk mengajak mantannya balikan agar kehidupannya tetap bisa berlanjut. Tapi Rob tidak mau. Keesokan harinya di rumah Susie, mereka membuka box pemberian orang tua John kepada Mira. Di dalam ada banyak pakaian John yang masih ada aroma John yang membuat Mira makin kangen. Dan juga ada cincin lamaran yang belum sempat dia berikan. Pada malam harinya, Mira sedang minum-minum sendirian nih. Dia mulai memberanikan diri mengirim pesan ke nomor mendiang pacarnya. Tapi di rumah Rob saat dia menonton pertandingan basket, dia mendapatkan sebuah pesan yang ternyata itu dari Mira. Ternyata Rob memegang HP John guys, dan di situ Mira curhat kepada John kalau dia sangat hancur. Hari-hari Rob dia selalu membaca pesan menyedihkan dari Mira untuk John. Di sebuah kantor seni, Mira diberi tugas untuk membantu tugas anak magang agar dia bisa lulus. Jadi mau tidak mau, Mira harus bekerja di sana sebagai pelukis. Di sebuah kafe saat Rob membaca buku Celine Dion, dia terus menerima pesan dari Mira dan ada seorang wanita yang menggodanya dan Rob yakin itu wanitanya. Rob mengajak wanita itu mengobrol berdua dan menanyakan maksudnya mengirim pesan menyedihkan itu kepada Rob. Tapi Rob ternyata salah orang guys. Wanita itu bukan pengirim pesan misterius. And they ask for your credit card number. Delete it. Yeah. Di sore hari saat Mira berduduk santai di sebuah taman, dia kembali lagi teringat John dan mengirim pesan kepada John. Dan waktu itu, Rob sedang mengikuti seminar Celine Dion. Dia kaget tiba-tiba ada notif dan pesan misterius itu lagi. Rob mengabaikan pesan itu dan menanyakan tentang cinta kepada Celine Dion. Di rumahnya Mira dan Susie bersantai tapi tiba-tiba Susie memberikan ide kalau Mira harus mulai berkencan lagi dan mencari seseorang pria di aplikasi Bumble. Di sini Susie mencarikan beberapa cowok dan sampai akhirnya ada seseorang yang cocok dan pria itu mengajak untuk minum-minum nanti malam. Di tempat kerjanya Rob mulai membaca pesan misterius dan berisi tentang Mira nanti malam yang akan ke sebuah kafe. Tanpa pikir panjang, Rob mulai akan bersiap-siap untuk pergi ke kafe itu karena dia penasaran siapa orang yang mengirim pesan tersebut.
Pada malam itu Mira diantar Susie ke sebuah kafe dan adiknya itu selalu menyemangati Mira. Di sana Rob dan temannya sudah bersantai dan menunggu seseorang yang memiliki tanda-tanda pengirim pesan kepada Rob. Tak lama kemudian Mira datang dan dia bertemu dengan seorang pria gagah. Mira dan pria itu pun mengobrol. Nah, karena pria ini adalah seorang gym, jadi dia sangat menjaga pola makan serta kesehatannya guys. Setelah pria itu mengobrol panjang, dia pergi ke kamar mandi dan waktu itu juga Mira mengirim pesan lagi yang membuat Rob sadar kalau pengirimnya adalah Mira. Mira pun pergi karena sudah malam dan di jalan ya seperti biasa seorang pria dan wanita guys. Tapi Mira merasa tidak cocok dan dia marah karena ternyata pria ini hanya akan membakar kolesterol, bukan memang suka pada Mira. Keesokan harinya Rob pergi menemui Celine Dion dan Celine Dion meramal atau membaca sikap Rob yang hidupnya seperti hampa dan hatinya yang tertutup rapat. Ternyata Rob memiliki rasa trauma guys setelah dia kehilangan pacarnya itu. I think I might have feelings for someone I've never met. Di rumahnya Mira pun sama, dia masih galau, bahkan membenting barang-barang yang ada di sana. Rob cerita kepada Celine Dion tentang kehidupannya dan bagaimana caranya dia harus percaya pada cinta. Saat Rob keluar dari ruangan Celine Dion, dia mendapatkan pesan dari Mira kalau dia tidak akan lagi mengirimkan pesan-pesan itu. Dunia tanpa pesan-pesan itu, Rob merasa mulai kesepian dan seperti galau gitu guys, karena Rob merasa telah jatuh cinta kepada pengirim pesan itu, walaupun masih belum tahu siapa. Saat bekerja, handphonenya diambil oleh temannya karena dia tidak ingin Rob seperti orang gila. Tapi saat dia ambil, tiba-tiba pengirim pesan misterius itu mengirim pesan lagi dan bilang kalau dia akan pergi ke sebuah opera. Rob pun langsung bergegas untuk pergi ke opera walaupun tidak tahu pukul berapa wanita itu akan datang dan Rob akan selalu menunggunya. Setelah penantian panjang, tiba-tiba Mira berjalan dan hadir di hadapan Rob. Yah, Rob seperti basa-basi gitu guys, berkenalan dengan Mira. Setelah basa-basi sedikit, mereka langsung tukaran nomor telepon nih, karena Mira sepertinya juga asik mengobrol dengan Rob. Pada malam hari Mira pun mulai ngechat Rob dan Rob mulai nge-stalking akun media sosial media Mira dan di situ masih ada foto mantannya yang bernama John. Hari pun berganti, Rob menceritakan kepada teman-teman kerjanya kalau dia mulai bisa berhubungan dengan pengirim pesan misterius itu. Tiba-tiba Mira menelpon dan menanyakan sedikit kabar tentang Rob dan ya Rob tidak mau kehilangan kesempatan ini dan mengajak Mira untuk makan malam bersama. Mira pun setuju guys, walaupun dia masih merasa malu-malu dan dipaksa oleh adiknya. Oh my god, congratulations! Pada malam hari Rob pun pergi ke kafe di mana dia janjian dengan Mira. Mereka mulai saling berkenalan guys dan makan makanan kesukaan Mira. Sambil makan mereka asik mengobrol dan sepertinya Mira nyaman nih ngobrol dengan Rob, begitupun sebaliknya. Setelah makan mereka jalan-jalan nih dan Mira curhat kepada Rob kalau dia masih dalam keadaan berduka karena kehilangan mantan pacarnya. Melewati sebuah taman ada seorang pemain piano yang sedang mencari uang dan mereka berdansa gitu guys. Ternyata mereka berjalan-jalan ngedate sampai pagi hari. Mereka berdua sangat bahagia dan Rob bilang kalau dia menyukai Mira dan tidak ingin kencan ini berakhir. Tapi mau tidak mau Mira harus pulang. Tapi Mira mengajak Rob untuk makan malam bersama di rumahnya. Pada malam hari Mira dan Rob pun memasak bersama guys. Tapi karena mereka sama-sama tidak tahu masak, jadi ujung-ujungnya mereka memesan dan menikmati makanan sambil mengobrol. Mira bercerita kepada Rob kalau dulu dia pernah sangat bahagia bersama John sebelum hidupnya seperti ini. Sebaliknya Rob juga curhat nih kepada Mira. Sampai akhirnya Mira ketiduran dan Rob membawa Mira untuk dipindahkan ke kamar tidurnya. Rob tidur di sofa dan tak lama kemudian Susie datang guys. Susie tidak melihat Rob di sana dan Rob mulai menyapa Susie. Tapi Susie kaget dan mengira Rob itu adalah maling. Don't be scared. I'm afraid of your sister. She fell asleep and Oh, I just wanted to make sure she was okay. Yeah. Di pagi hari Mira terbangun dan melihat adiknya sudah akrab dengan Rob. Tapi Mira pergi izin untuk ke suatu tempat yang ternyata di situ Mira merindukan John guys. Hari itu juga Rob pergi ke Celine Dion yang sedang latihan nyanyi karena dia ingin curhat. Di sini Rob menanyakan bagaimana Celine Dion bisa jatuh cinta. Dan Celine Dion menceritakan kisah cintanya itu. Di sini Rob memiliki ide cemerlang dan meminta bantuan Celine Dion. Pada siang hari, Celine Dion menelpon Mira dan Mira kaget karena dia ditelepon oleh seorang penyanyi terkenal yang mengaku kalau dia adalah penggemar berat Mira dan mengundang Mira untuk datang ke rumahnya. Keesokan harinya Mira pun datang ke tempat Celine Dion dan dia diminta kerjasama kepada Mira karena lukisannya yang sangat bagus. Sepulang dari sana Mira bertemu dengan Rob dan dia mengajak bermain basket bersama dan ya Rob pun setuju untuk bertanding dengan Mira. Mereka pun bermain sampai akhirnya Mira memberikan tantangan nih guys. Tantangan belum selesai mereka udah mengakhiri permainan. Interesting. If I win, I go back to your place. I get to have my way with you. Pagi hari Mira dan Rob terbangun di tempat yang sama dan ya sepertinya mereka baru saja melewati malam yang panjang. Tapi Rob mendapatkan telepon dari tempat kerjanya kalau dia harus segera datang ke kantor 15 menit lagi. Jadinya Rob pun pergi mandi.
Saat Rob mandi, Mira tidak sengaja membuka laptop Rob yang ternyata di situ ada sambungan dari handphonenya, dan Mira pun kaget setelah dia tahu handphone milik John dipegang oleh Rob. Mira marah besar kepada Rob karena Rob tidak jujur dari awal, dan di sini Mira meminta untuk Rob tidak menghubunginya lagi. Mereka patah hati lagi nih guys. Malam-malam sama-sama menggalau, padahal kan baru aja bahagia nih. Mira sedang makan malam di sebuah kafe, dan pemilik kafe itu memberi siraman rohani kepada mereka berdua kalau cinta memang perlu pengertian. Anjay. Di tempat kerjanya, teman-teman Rob menanyakan tentang hubungan Rob dan Mira, tapi ya karena hubungannya yang sudah kandas, dia pun hanya terdiam. Tapi saat Rob melihat beberapa koran di dindingnya, dia pun memiliki ide. Susi mendapatkan surat dari Rob untuk Mira, tapi Mira tidak mau mendengarnya, dan Susi pun membacakannya di depan Mira. Ternyata pesan untuk Mira itu tersebar guys, dan dibaca oleh semua orang, membuat semua orang terharu dan tersentuh, termasuk Celine Dion. Mira yang mendengar ini seperti terdiam dan tersentuh guys. Tak lama kemudian, Celine Dion menelpon Mira dan bilang kalau ini bukan suruhan Rob, melainkan Celine Dion sendiri yang menginspirasi Mira untuk memberi kesempatan kepada orang yang dia cintai. Di tempat Rob, dia dipanggil oleh bosnya dan dimarah-marahin sampai teriak-teriak. Tapi sebenarnya Rob sedang diberi apresiasi guys, karena ceritanya yang menarik. Bosnya hanya berpura-pura marah nih ceritanya di depan teman-teman lainnya. Pada malam hari, Mira seperti mengobrol sendiri, tapi dia membayangkan mengobrol dengan John. Di sini dia bilang kalau dia ingin melihat Mira bahagia. Di surat itu Rob bilang kalau dia menunggunya di taman pertama kali mereka bertemu. Tapi sampai larut malam, Rob menunggu di sana dan Mira pun tak kunjung datang. Rob pun pergi menemui Mira ke rumahnya, tapi hanya ada Susi di sana. Dan Susi bilang kalau Mira sedang pergi entah kemana. Susi juga menunjukkan kepada Rob lukisan Mira yang kini berwarna dan bersayap, dan juga cincin yang dilepaskan oleh Mira. Rob pun langsung teringat sesuatu ya, di mana adalah tempat opera tempat kesukaan Mira. Dan Rob pun langsung pergi ke sana. Tapi setelah dicari kemana-mana, Mira tidak ada. Sampai akhirnya saat dia menyerah, Mira berada di belakang Rob dan mengirim pesan kepada Rob. Rob sangat senang masih bisa bertemu dengan Mira, dan dia meminta maaf kepada Mira karena sudah tidak jujur dari awal. Dan Mira pun begitu guys, dia memberikan Rob kesempatan kedua, tapi dia tidak ingin Rob berbohong lagi, apapun itu. Dan ya, mereka akhirnya baikan dan bersatu guys. Gimana nih ceritanya? Keren banget kan? Film ini menunjukkan kalau kalian yang masih gagal move on, pasti menemukan orang yang bisa menggantikan orang itu guys. Cuma tinggal menunggu saja, dan ini semua hanya soal waktu. Oke guys, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you!